proses sound design itu penting banget ketika kita pengen ngatur kualitas suara di film kita. Ada beberapa tahap yang perlu kita lakuin ketika kita pengen ngelakuin proses sound design secara mendasar. Yang pertama, kita bisa ngelakuin migrasi timeline dari program offline editing ke software digital audio workstation kayak Pro Tools atau Adobe Audition untuk melakukan sound design. Jadi di sini aku udah pakai Final Cut Pro. Di sini adalah software offline editing yang aku pakai. Nah, di sini tuh ada susunan video yang udah siap jadiin film kayak gitu. Terus di bawahnya juga ada suara-suara yang udah aku tata di filmnya. Nah, ini aku bisa ekspor timelinenya dengan cara mengklik file, terus ada export XML di sini. Nah, setelah itu aku langsung pilih lokasi yang pengen aku ekspor. Setelah kita selesai ekspor XML, kita bisa tutup program offline editing kita. Dan karena aku pakai sistem operasi Mac di sini, aku perlu convert dari XML-nya versi Final Cut Pro ke XML-nya versi yang umum biasa digunain ke program kayak Adobe Audition. Nah, di sini kita bisa lihat, aku buka filenya. Nah, ini ada file FCP Final Cut Pro XML. Ini biasanya dipakai buat program Final Cut Pro. Dan kita bisa ekspor dengan aplikasi X2CC. Aplikasi ini tuh berbayar, tapi ini worth it banget ketika kita pengen ngelakuin atau ekspor timeline kita dari Final Cut Pro ke program-program lainnya untuk melakukan proses online editing maupun sound design. Nah, di sini aku pilih ya. Aku akan pilih XML-nya tadi ini. Setelah itu aku akan melakukan converting. Nah, di sini biasanya programnya akan melakukan convert secara otomatis. Nah, kita bisa nunggu beberapa detik. Nah, setelah itu di sini ada muncul dua tipe peran, yaitu video rolls dan audio rolls. Nah, di sini biasanya aku nggak pakai videonya karena aku pernah pengalaman dimana ketika aku pakai videonya itu nggak kebaca. Entah itu karena program X2CC atau Adobe Audition-nya. Tapi di sini aku nanti akan ekspor referensi videonya dari keseluruhan filmku tadi langsung ke Adobe Audition. Jadi di sini aku nggak perlu centang videonya dan aku hanya centang peran-peran audionya. Nah, di sini ada dialog, ada musik, ada banyak audio. Nah, setelah itu aku juga pilih enable clips and component only and audio volume, levels and keyframe. Nah, di sini aku centang, dimana biasanya ketika aku centang ini levelnya itu disesuaikan dengan volume yang udah aku set di Final Cut Pro tadi. Terus aku klik OK. Dan aku ekspor balik. Nah, di sini ada tandanya X2CC. Terus aku klik save. Nah, setelah itu kita bisa lihat nih di sini kan ada dua versi. Yang ini versinya Final Cut Pro XML, yang ini yang udah kita convert. Nah, setelah itu kita bisa langsung nih masuk ke Adobe Audition ya. Oke, setelah kita udah masuk di Adobe Audition, kita bisa langsung open XML-nya tadi. Ingat sebelumnya kita nggak harus pakai Adobe Audition, kalian bisa pakai software sound design lainnya kayak Pro Tools, terus ada Cubase, ada software lainnya. Nah, di sini kita bisa lihat nih, ini kan udah jadi XML. Kalau kita pakai yang versinya Final Cut Pro ini nggak bisa karena versinya itu khusus kayak gitu. Nah, karena kita udah convert, kita bisa langsung open. Nah, sambil nunggu, di sini kita bisa ekspor video referensi tadi yang sebelumnya itu kita nggak pakai dengan cara kita balik ke aplikasi Final Cut Pro. Nah, setelah udah masuk aplikasi Final Cut Pro, kita bisa ekspor dengan cara file, share,
Terus kita bisa klik master file default. Nah, biasanya di sini itu aku akan kasih nama judul filmnya. Terus aku akan namain reference. Jadi di sini itu ada referensinya, ada tanda referensi yang gunanya nanti biar ekspornya itu ketika kita ekspor kita tahu kalau ini adalah file referensi buat musik Kak gitu. Nah, biasanya untuk settingannya aku setting di kualitas yang standar atau 1080p atau kalian juga bisa setting ke 720 pixel. Nah, setelah itu kita bisa klik next dan kita bisa ekspor. Oke, setelah selesai ekspor, kita bisa import lagi video referensinya di Adobe Audition. Jadi aku close lagi software offline editingnya. Dan setelah itu kita open kembali timeline sebelumnya. Nah, setelah itu kita bisa ekspor video reference tadi dan kita bisa letakin langsung di sini. Jadi biasanya di sini tuh udah ada videonya langsung dan kita bisa dengar langsung suaranya. Nah, jadi setelah itu kita bisa ngelakuin tahap mixing. Jadi yang pertama aku lakuin ketika aku udah selesai ekspor, aku akan ngilangin suara noise yang diperlukan di tiap adegannya. Biasanya itu akan ada banyak noise yang ada di tiap-tiap suaranya. Jadi ini aku akan liatin contohnya, satu contohnya. Nah, di sini kita bisa lihat ini itu ada suara noise tapi dikit banget Kak gitu noise-nya. Nah, ini kita bisa ngilangin dengan cara mendrag suara bagian noise-nya. Terus kita bisa pilih efek noise reduction dan kita bisa klik noise reduction process di sini ya. Nah, setelah itu kita bisa klik capture noise print biar kita bisa mendeteksi suara-suara noise-nya. Setelah itu kita di sini itu ada pengaturannya. Jadi di sini itu ada pengaturan seberapa banyak kita pengen ngilangin suaranya. Di sini ada 1 sampai 100%. Biasanya aku pakai 50 sampai 60%-an dan kita bisa ngurangin suaranya. Nah, di sini itu ada dB yang artinya volumenya itu pengen kita kurangin berapa sih? Di sini ada 100 sampai 1 dB. Biasanya di sini itu aku cuma ngurangin dikit, nggak terlalu banyak. Perlu diperhatiin juga ketika kita melakukan pengaturan di sini, ketika kita nambahin atau terlalu banyak menambahkan noise reduction atau reduce ini juga ditambahin banyak kayak gitu levelnya, maka suaranya akan jadi kayak alien nanti ketika kita udah nerapin kayak gitu. Jadi biasanya aku nambahinnya itu nggak terlalu banyak kayak gitu. Kalian bisa coba-coba juga. Nah, di sini setelah aku udah setting kayak gini, biasanya aku capture, biasanya aku select entire file, Setelah itu aku apply. Nah, biasanya suaranya noise-nya itu makin berkurang di sini. Kalau kita bisa lihat nih sebelumnya. Oke. Nah, sebelumnya itu mungkin lebih banyak suara noise-nya. Kalau sesudahnya, nah suaranya jadi makin lembut kan. Oke guys, jadi setelah aku kasih noise reduction, jadi biasanya itu aku kasih noise reduction-nya itu ke seluruh file-file yang ada di multitrack tadi. Jadi kita bisa terapin atau langsung kasih satu persatu kayak gitu noise reduction-nya ke seluruh track yang diperlukan. Biasanya itu track-track dialog kayak gitu, tapi nggak semuanya kayak gitu, kayak track-track musik itu nggak aku kasih. Nah, setelah itu kita bisa ngilangin suaranya dengan cara menggunakan healing auto heal ini ya. Nah, kita bisa lakuin ini dengan cara memblok suara yang pengen kita hilangin. Jadi misalnya di sini tuh ada suara tekan kayak gitu tadi. Nah, itu misalnya kita pengen ngilangin, kita itu bisa dengan cara mengklik show
spectral frequency display di sini. Nah, di sini kita bisa lihat nih, ini ada suara klik tadi. Nah, yang mengganggu banget kayak gitu menurutku. Kalau ini tuh suara desahan orangnya. Nah, kalau kita misalnya di sini pengen ngilangin suara kliknya, kita bisa memblok suaranya ini. Tuh, itu suara kliknya di radio. Terus kita bisa klik auto heal. Oh, biasa langsung ngilang suaranya. Selain itu kita juga bisa kasih efek-efek lainnya, tapi biasanya itu aku sering sekali pakainya auto heal karena ketika aku pakai auto heal ini aku nggak ngilangin semua suara yang ada di bawahnya ini. Jadi suara di bawahnya ini kayak suara-suara nuansanya kayak gitu. Jadi yang hilang itu cuma suara tekanannya tadi aja. Setelah itu aku biasanya akan menambahkan efek-efek suara. Nah, yang pertama itu aku biasanya akan menambahkan efek suara yang namanya equalizer. Nah, di sini itu kita bisa kasih efek suara macam-macam. Equalizer di sini itu udah sering banget dipakai buat sound design ketika kita pengen ngatur kualitas suara dan tone-nya. Biasa di sini itu ada banyak macam pilihan equalizernya. Aku biasanya itu pakai parametrik, kadang-kadang juga grafik equalizer. Di sini ada macam-macam tergantung sama suara aktor kita atau suara dialog di adegan kita. Jadi pastiin kita itu sesuai dengan suaranya juga. Nah, di sini ada banyak banget preset yang bisa kita pakai. Tapi aku sering banget pakai vocal enhancer ini yang biasa itu digunain ketika kita pengen ngatur tone suara aktor kita atau tone suara pembicara kayak gitu, itu semua bisa dipakein di sini. Nah, di sini kita juga bisa ngatur suaranya. Di sini aku biasa ngatur suara-suara juga biar tone-nya itu biar makin cocok kayak gitu dengan suaranya. Nah, setelah aku nambahin equalizer tadi, biasanya aku langsung kasih dynamic processing. Nah, dynamic processing ini berguna banget untuk memperjelas dan memperlembut suara aktor atau suara adegan yang ada di film kita. Biasanya itu ada beberapa preset yang bisa kita pakai di sini. Itu berguna banget, kadang-kadang bisa berguna untuk menghilangkan kayak suara hiss atau suara-suara kayak ada suara-suara desahan kayak gitu. Terus juga bisa buat memperlembut suara juga. Jadi ada macam-macam presetnya. Tapi aku sering banget pakai di Acer Light ini, di Acer Medium buat ngilang hitsnya. Terus aku juga pakai smooth vokal di sini juga. Nah, ini itu untuk melembutkan suara juga bisa. Dan biasa di sini aku juga mengatur suara dan make up gain juga di sini yang bisa kita atur sesuai dengan adegan di cerita kita. Nah, setelah nambahin dynamic processing, aku juga kasih reverb. Nah, ini reverb ini berguna banget ketika kita pengen nambahin suara gema atau ketika kita pengen ngilangin suara gema juga bisa. Nah, biasanya ketika ruangannya itu ada gemanya atau kita pengen nambahin suara gema kayak untuk adegan orang mimpi atau orang halusinasi yang ada gemanya banyak, kita bisa nambahin di sini. Nah, di sini aku bakal kasih contohnya. Di sini ada full reverb, studio reverb, ada banyak banget reverbnya. Jadi misalnya kita pengen suaranya kayak berdengung kayak gitu ya, atau bergema panjang, kita bisa pakai grid hall presetnya. Nah, kita bisa ngilangin suara juga dengan aplikasi di reverberation. Biasanya ini tuh plugin yang kita gunain ketika kita itu pengen ngilangin suara gema. Jadi contohnya kayak ketika kita dubbing dan kita pengen ngilangin suara dubbingannya yang ada gemanya kayak gitu. Misalnya kita dubbing di ruangan yang bergema kayak gitu, kita bisa ngilangin dengan plugin ini. Jadi namanya itu di reverberation, punyanya Arkon Digital. Nah, di sini ada settingannya juga.
Biasanya kalau kita mainin suaranya itu bisa jadi lebih crispy karena dia itu gemanya udah ngilang kayak gitu. Nah, setelah aku udah ngasih gema dan efek lainnya, aku akan kasih efek-efek tertentu kayak biasanya itu ada mastering juga, ada vocal enhancer di sini dan efek-efek lainnya. Dan setelah itu aku juga akan ngelakuin mastering. Jadi biasanya itu aku akan mengatur tiap-tiap suara, volume suara pada tiap dialog timeline di sini, terus juga ada suara Foley, terus ada suara musik di sini. Terus juga ada suara-suara timeline lainnya kayak gitu. Nah, di sini tuh aku biasanya mengatur satu-satu suaranya atau bisa pakai efek rack. Jadi efek rack ini kurang lebih kita bisa nambahin efek dalam satu timeline langsung gitu. Jadi bisa lebih cepet. Nah, biasanya di sini aku juga pakai mixer. Jadi mixer ini hampir sama kayak efek rack ini, cuma dia tuh biasanya nambahin efek secara langsung kayak gitu di satu timeline juga. Nah, aku biasanya itu di tahap mastering itu kayak mengatur suaranya tiap-tiap timeline dialognya. Biasanya suara dialog di film itu minus 12 sampai 20 tergantung adegannya, jadi balik ke adegannya. Terus kalau dialog atau suara musik itu biasa minus 20 sampai 40, tapi tergantung juga ceritanya. Jadi semua itu ada standarnya dalam perfilman kayak gitu. Nah, setelah selesai, misalnya aku udah selesai ngelakuin tweak atau suaranya itu udah aku sesuaiin dengan bagian standar film, biasanya aku akan nambahin efek suara khusus pada outputnya. Nah, ini itu kayak timeline inputnya tadi di setiap dialog-dialog, timeline musik kayak timeline apapun suara tadi itu. Setelah itu mereka akan dijadiin satu dan akan dikeluarin di mixer output ini kayak gitu. Nah, di sini itu aku biasanya nambahin kayak efek-efek suara khusus. Contohnya ada kompresor di sini, ada multiband kompresor. Nah, ini gunanya buat mengatur keseluruhan suara biar suaranya itu bisa lebih jelas dan jernih dan semuanya itu bisa seimbang. Kita juga bisa pakai preset-preset yang ada. Aku biasanya pakai enhance high, enhance low, tapi tergantung suaranya juga. Kalau kadang-kadang banyak hissnya, aku juga pakai hiss reduction ini. Ada kill in the harness, ada pop master juga bagus kayak gitu. Nah, biasanya di sini itu setelah aku pakai, aku bisa dengerin berkali-kali kayak gitu suaranya. Kita juga bisa melakukan pengaturan yang lainnya juga di sini. Jadi kompresor ini ada pengaturannya khusus, disesuaikan sama adegan film kita juga. Nah, setelah itu aku akan melakukan review dalam beberapa hari dari keseluruhan hasil suara yang udah aku edit. Biasa di sini itu sound design akan melakukan istirahat dalam beberapa hari. Setelah itu sound editor akan kembali lagi dan biasa di sini itu sound editor akan mengalami banyak banget kesalahan kayak gitu. Nah, ketika kita balik lagi dari istirahat kita itu wajar banget ketika kita mengalami banyak kesalahan detail karena ketika kita dulunya udah editing kita itu lebih fokus ke visi kita kayak gitu, ke hal-hal yang perlu kita capai kayak goal kita buat memperjelas suaranya kayak gitu, terus mengatur kualitas suaranya. Nah, ketika kita di tahap revisi ini atau review ini kita itu lebih bisa buat ngatur atau ngilangin suara-suara yang mengganggu kayak gitu. Nah, setelah kita review biasanya udah disetujui sama sutradara, sama produser juga dan kita dengerin berulang-ulang. Setelah itu kita bisa ekspor nih suaranya jadi satu. Jadi biasanya aku ekspor jadi satu dengan cara mengklik file export, terus ada multi track mix down dan entire season. Nah, biasanya di sini itu kita udah bisa ekspor dan aku pakai WAV biasanya ya. Jadi ada pilihannya juga jenis-jenis filenya. Cuma aku sering kali pakai WAV ini karena kayak versi umumnya ketika kita pengen editing buat video kayak gitu. Setelah itu aku juga
pilih lokasi mixdown yang pengen aku ekspor di sini. Nah, setelah itu langsung aku klik OK. Nah, kalian juga bisa mengatur kayak sampel type-nya di sini. Kalau kalian pengen ganti sampel type-nya juga bisa. Tapi biasanya aku samain sama sumbernya di sini. Terus kalian juga bisa ngatur format settingnya yang lainnya juga. Tapi biasanya aku keep default kayak gitu. Jadi seperti defaultnya yang biasanya. Terus aku klik OK kalau udah semua. Dan kurang lebih kayak gitu proses sound design dalam sebuah sound editing. Jadi ini proses yang penting banget. Setelah ini udah diekspor di Mixdown, kita bisa balikin ke timeline Final Cut Pro atau timeline offline editing yang kita pakai sebelumnya. Nah, setelah itu kita bisa import hasilnya di program offline editing semula. Jadi kita lihat hasilnya. Setelah itu kita langsung import Mixdown-nya. Nah, setelah itu kita bisa review ulang hasil akhirnya bersama gambar, dan kita bisa menjalani proses online editing atau review untuk melanjutkan film kita sampai ke proses distribusi. Nah, semoga info tentang proses sound editing tadi bisa berguna buat kalian. Tulis pengalaman kalian ketika kalian punya pengalaman sound editing lainnya yang lebih advance di kolom komentar yang ada di bawah. Dan minggu depan kita akan belajar tentang tips location scouting dalam film. Jadi kita akan belajar gimana sih kita dapat memilih film yang cocok dengan set lokasi film kita. Jadi kita akan bahas itu minggu depan. Jadi terus stay tune dan jangan lupa subscribe. Terus berkreasi, berbagi, dan belajar bersama. See you guys.